Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu. Wush, asik, enak, najong. Kopinya sedikit dulu nih, karena mungkin berulang kali hari ini. Kopi hari ini, kopi ulog wae dari Arabica Bajawa. Kelihatannya ini dari Bajawa itu mana ya? Flores ya. Dikirim dari Marcel. Terima kasih Marcel. Pagi ini atau hari ini adalah tanggal 17 Agustus. Jadi kita mulai dengan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Indonesia. Kita sudah merdeka dari tahun 1945. 17 Agustus ya, merdeka. Nah, ini merah putih ya, merah putih. Nah. Bagi banyak orang mungkin merah putih sangat berkesan, bagi sebagian lain tidak ada maknanya sama sekali, sangat jauh mungkin bagi mereka ya. Untuk memahami merah putih itu maknanya, mungkin harus mengalami sebuah kejadian dulu ya. Kalau para pahlawan dulu ngalami banget. Kenapa? Ya karena mereka yang berjuang ya. Mereka yang harus mati-matian mencari kemerdekaan. Apa sih harga sebuah kemerdekaan, ke freedom gitu ya. Mengorbankan semuanya, juga termasuk nyawa. Kebayang nggak ngorbanin nyawa? Kita ngorbanin 5.000 perak aja udah marah-marah ya. Bensin naik sedikit marah-marah. Apalagi suruh ngorbanin nyawa. Saya merasakan merah putih itu karena sempat lama di luar negeri, 10 tahun lebih tepatnya gitu. Kanada gitu. Saya ambil bersekolah S2, S3 dan kemudian juga sempat bekerja di Kanada. Maka di sana kami merasakan betapa jauhnya dari Indonesia, betapa Indonesia itu penting ya. Karena semua orang akan bertanya, Anda dari mana? Dari Indonesia. Kemudian kita harus menjelaskan Indonesia itu apa. Maka kita harus tahu tentang Indonesia, paham tentang Indonesia. Bahkan kalau dipikir-pikir 17-an di Indonesia kayak sekarang itu ngapain kalau di luar negeri? Upacara. Tanpa diminta pun, kalau di sini kan mungkin dia di Indonesia ini disuruh upacara malas. Dipaksa harus upacara 17-an. Kalau di sana dengan senang hati melakukan upacara. Kenapa? Ya karena itu ya, banyak orang-orang yang Indonesia itu, orang Indonesia khususnya sangat cinta dengan Indonesia, rindu Indonesia. Itu kalau dilihat ya, kenapa orang-orang asing sebetulnya, negara-negara asing itu ya tidak terlalu takut dengan turis dari Indonesia. Kenapa? Karena turis dari Indonesia umumnya balik lagi ke Indonesia. Turis dari negara lain kemungkinan pengen menetap ya, pengen tinggal di negara itu, jadi takut datang imigran. Kalau Indonesia, orang Indonesia itu ini ya memang sangat cinta Indonesia. Kenapa Pak Budi balik ke Indonesia? Ya jawaban lebahnya ya banyak ya, ada alasan keluarga saya sebagian besar di Indonesia, banyak orang Indonesia kayak gitu ya. Terus kemudian juga ya itu tadi ya, lebaynya karena saya kesenang Indonesia gitu ya. Di luar negeri sudah banyak orang pintar-pintar, di Indonesia masih belum. Kontribusi kita yang kecil saja gitu ya. Sangat bermanfaat Indonesia. Ngomong Indonesia selalu emosional ya. Ini kalau dilihat matanya nih basah. Ya lebay ya, lebay. Tapi itulah makna Indonesia bagi sebagian orang. Ya. Freedom itu sesuatu hal, kebebasan ya, suatu hal yang luar biasa. Kalau Anda pernah dijajah, saya alhamdulillah tidak pernah dijajah. Anda tidak bisa melakukan ini, tidak bisa melakukan itu, tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu. Anda sebagai warga negara kelas 2, mungkin bukan warga negara ya, sebagai penduduk yang dijajah kelas 2, mau ke sini-sini dicurigai ya segala macam. Kemerdekaan itu membuat kita bisa melakukan apa saja. Tentu saja ada batasnya apa saja, tetapi setidaknya Anda
dapat melakukan sesuai dengan kehendak Anda dalam kondisi normal ya maksudnya gitu. Anda mau sekolah bisa, Anda mau jadi apa saja bisa. Kalau Anda dijajah nggak bisa. Mohon maaf, siapa Anda? Apa siapa Anda? Ya bangsa. Anda siapa? Ini kami yang penguasa di sini. Minggir gitu ya. Gimana perasaan Anda kalau digituin? Tentu saja Anda akan merasa kesal ya, marah, tertekan, sedih gitu ya. Apalagi kalau tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi menurut saya penting gitu ya dikenang para pahlawan. Nggak kebayang bisa mengorbankan sedikit, udah susah saya. Apalagi nyawa. Ya kalau Anda bayangkan the most precious things in your life, your life, sesuatu yang sangat berharga bagi Anda tentu saja adalah nyawa Anda ya. Sesuatu yang Anda korbankan demi siapa? Tentu saja bukan untuk Anda, karena Anda sudah mati ya. Untuk generasi selanjutnya ya. Generasi selanjutnya. Maka apa yang dituntut dari Anda? Dituntut dari Anda juga hal yang sama, tidak sehebat mereka, tidak perlu sampai meninggal gitu ya, sampai tersiksa gitu ya. Cukup dengan berbuat baiklah. Cukup dengan menjaga Indonesia ini. Cukup dengan membuat Indonesia ini menjadi tempat yang nyaman bagi kita semua, orang Indonesia, bagi kita semua ya. Nggak perlu muluk-muluk. Small contribution. Nggak perlu kita, jangan jadi orang jahat gitu aja. Cukup ya. Membuat hidup kita menjadi nyaman bagi semua, bagi tetangga kita, bagi saudara kita, bagi teman kita. Ya itulah ya. Terus kita juga tidak perlu tidak perlu wah Indonesia. Ya kita tidak perlu gitu juga. Saya bukan termasuk yang kayak gitu ya. Ada teman saya yang bilang gitu, you don't have to show you don't have to wave your flag to show your nationality. Kita nggak perlu mengibarkan bendera kita gini-gini untuk menunjukkan bahwa itu bangsa saya, itu negara saya. Cukup dengan tingkah laku kita, tunjukkan. Orang bilang, wah ini orang ini karakternya bagus, orang Indonesia ya. Nah itu dia. Oh, orang ini baik, orang Indonesia ya. Oh orang ini kind to others, orang Indonesia ya. Nah itulah yang kita harapkan. Sebuah bangsa yang ramah ke Indonesia kan terkenal ya begitu. Orang senang dengan Indonesia apa? Senyum orang Indonesia tuh. Orang asing tuh ingin bekerja dengan bangsa Indonesia, kenapa? Karena orang Indonesia tuh senang, menyenangkan, senyum, baik hati. Datang, kerjaan gimana? Belum selesai. Tapi ketawa ya, mau marah juga nggak bisa. Ya sudah. Kebahagiaan ya jadi itu. Nah, itu ciri bangsa Indonesia. Menurut saya itu tuh yang harus kita pertahankan ya, ciri bangsa Indonesia. Yang ramah, baik hati, kind to others ya. Di sisi lain oke lah kita bukan negara yang kaya raya, oke, so what gitu loh. Ya oke lah kita nggak bisa beli Ferrari ya. Ya untuk apa? Mobil Avanza juga cukup aja, Xenia cukup ya, motor cukup ya, cukup membuat juga. Selama kita nggak sengsara ya, bisa cita-cita kita terpenuhi, bisa sekolah, bisa makan, bisa hidup tenang, bisa beribadah itu ya, apalagi ya. Nah di masa pandemi ini tentu saja membuat kita susah semuanya ya. Tapi kita akan lewati ini bersama-sama. We'll get through. Jangan khawatir. Kita sudah survive ya, sebagai manusia sudah survive sekian. Kita manusia udah berapa tahun ya. Kalau Indonesia sudah survive ya lumayan kita ya, udah 2021 kurangi 1945 hitung tuh. Ini otak udah mulai lemah, harus pakai kalkulator. Hebat ya Indonesia.
maka kita harus pertahankan kehebatan kita. Jangan menyerah terhadap keadaan. Tetaplah berbuat baik, tetaplah berkarya, dan tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu hebat, Indonesia itu ramah, Indonesia orangnya baik, Indonesia itu orangnya a good person. Kalau ketemu orang Indonesia, he or she is a good person. Why? Because he or she is an Indonesian. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seruput kopi dulu lagi ya.